kewajiban dari tadabbur ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun Al-Quran anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Perhatikan kalimat dari Allah, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad untuk ditadabburi. Waliyatadzakkara ulul albab, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Hasil dari tadabbur Al-Quran itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang-orang yang berakal. Tadabbur Al-Quran itu tidak perlu kita jauh masuk ke dalam penafsiran para mufassirin. Tadabbur Al-Quran itu hanya memerlukan modal akal untuk berfikir, akal untuk menta'ammul ayat-ayat Al-Qur'annya, mencoba untuk mentafakuri kebesaran Allah atau apa yang Allah tuangkan di dalam ayat yang kita tadabburi tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu bentuk hajrul Quran, meninggalkan atau memboikot Al-Quran, kata para ulama kita, salah satunya adalah ketika kaum muslimin meninggalkan tadabbur Quran. Olehnya itu adalah sebuah hal yang sangat baik sekali jika dalam kajian-kajian kita ada tema yang seperti ini, agar kemudian kita tetap menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak terhitung sebagai hamba-hamba yang lalai dalam tadabbur ini. Nabi kan pernah menyampaikan ke Allah dan dikutipkan dalam surah Al-Furqan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diboikot. Maka silahkan kita cari apa makna memboikot Al-Quran itu. Meninggalkan membacanya, meninggalkan mendengarkannya, meninggalkan beramal dengannya, termasuk juga di dalamnya meninggalkan tadabbur Al-Qurannya. Orang yang enggan mentadabburi Al-Quran pasti hatinya bermasalah. Sebab Allah di beberapa tempat dalam Al-Quran mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Quran atau di dalam hatinya ada penyakit yang menghalanginya, sehingga tidaklah terhalangi seorang muslim dari tadabbur Quran melainkan penyakit hati ini. Maka jamaah sekalian, kita lakukan hal yang sebaliknya. Bersihkan hati kita, atau tanda kesucian hati seseorang, tanda-tandanya adalah dirinya selalu terpanggil untuk bermajelis dengan Al-Quran, dirinya selalu terpanggil untuk mentadabburi ayat-ayat Quran. Maka semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu memberikan hak yang terbaik untuk Quran, salah satunya adalah mentadabburinya. Surah Al-Anbiya, tepatnya pada malam ini kita melanjutkan dari bahasan para asatidzah kita, yaitu di ayat ke-65. Luar biasa kisah yang kita baca dari ayat-ayat sebelumnya berkenaan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, zat yang maha pemurah. Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengantarkan bahasan kita pada lanjutan malam ini, izinkan saya untuk membaca beberapa ayat sebelumnya, di mana kisah ini, mauqif kita pada malam ini sampai pada rentetan ayat-ayat yang terjadi pada peristiwa ketika
Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan apa? Berhala-berhala kaumnya saat itu. Nah, ketika beliau berhasil, sebagaimana yang dikutipkan Allah pada ayat 58-nya, faja'alahum judzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Semua berhasil dihancurkan. Tidak tersisa kecuali satu yang paling besar. Dengan harapan, kata Nabiullah Ibrahim, la'allahum ilaihi yarji'un. Harapannya Nabi Ibrahim, mereka akan mengecek kembali tempat berhalanya ini. Ini kan kejadian ketika kaum dari Nabiullah Ibrahim yang ahlu syirk, orang-orang yang melakukan sekutu kepada Allah, punya perayaan sehingga keluar dari daerahnya pada saat itu, meninggalkan berhala-berhalanya ini. Sehingga saat mereka kembali mengecek berhala-berhalanya tersebut, mereka dapati semua yang kecil-kecil sudah hancur berantakan, rusak, dan tertinggal sisa yang paling besar. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Marah besar mereka. Mereka bahkan mengatakan, siapa yang melakukan, siapa yang berani melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami. Perhatikan, mereka betul-betul menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan selain Allah. Dan mereka para ahli syirik, ketika kesyirikan sudah begitu mendominasi dirinya, mereka tidak malu lagi, Pak, untuk menampakkan kemaksiatan syiriknya tersebut. Hal ini banyak terjadi di negeri kita. Ahlu syirik, karena hatinya ini ibarat gelas dalam air ini, mestinya air dalam gelas ini bersih, murni, pH 8+ lagi. Cocok ya. Ini nggak rondeng. Turere. Bismillah. Tapi apa yang terjadi? Ahlu syirik itu mestinya air ini bersih, tapi ternyata berisi comberan, air got, hitam. Tidak lagi bersih. Tidak lagi bersih. Sehingga apa yang terjadi di tengah masyarakat kita, mereka bahkan hari ini punya asosiasi dukun. Ada tong perkumpulan nah. Ada tong pengacara nah. Ketika pekerjaannya diganggu, dibongkar, ya, pesulap apa? Biru, merah, orange. Dibongkar perlakuannya, marah mereka. Mereka mau mengambil jalur hukum. Coba bayangkan, dukun ini terang-terangan dengan ilmu perdukunannya. Mudah-mudahan tidak ada dukun di sini. Nah, apa yang terjadi jamaah sekalian? Sampai setiap sekali setahun ada yang diistilahkan sebagai kislamet, sapi tedung, diarak keluar dari kerajaan, tainya diperebutkan untuk ngalap berkah. Periko dikasih di situ banyak tai sapi. Iya, dekat rumah saya itu. Setiap sore macet. Ya. Banyak ranjau darat. Itu yang terjadi, dan orang-orang tidak malu lagi menampakkan kesyirikannya. Maka lihat bagaimana ancaman dari ahlu syirik ini ketika dia mengatakan, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang berani-berani mengganggu kami ini, merusak Tuhan-Tuhan kami ini, sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim. Ya, siapa menuduh siapa ini? Orang zalim menuduh zalim. Wah, biasalah orang kalau sudah tertuduh, orang kalau sudah apa istilahnya, tidak ada lagi jalan di belakangnya kecuali tembok. Apa yang dia bikin? Menyerang. Itu sudah hukum alam, itu bukan hukum alam, qaddarullah. Itu sudah fitrah dari Allah. Ketika ada orang yang terdesak, dia justru menuduh orang. Dia sebenarnya pelakunya, tapi dia juga tidak mau menjadi pelaku utama. Ya, dia cari korban-korban yang lain. Biasanya begitu. Dijawab juga oleh mereka, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan, sami'na, kami mendengarkan fatan. Apa itu fatan?
Sudah dijelaskan kan? Fatan, fityah. Apa itu fityah? Syabab. Apa itu syabab? Pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dalam surah Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi. Fityah di sini atau fatan dalam ayat ini, sami'na fatan, kami mendengarkan ada anak muda. Yadhkuruhum, selalu menyebut-nyebut Tuhan-Tuhan kita ini. Yuqalu lahu Ibrahim, orang-orang memanggil anak muda itu dengan nama Ibrahim. Perhatikan, mudah-mudahan ini belum dibahas. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut di usia beliau masih muda. Apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini, ikhwani fiddin, a'azzakumullah? Usia keemasan seorang manusia itu ada pada fase kepemudaannya. Banyaknya kita berkontribusi ada pada fase ini. Maka ketika kita mendapati diri kita masih muda misalnya, maka disinilah letak perjuangan yang sesungguhnya itu. Kejayaan Islam dan kaum muslimin ada di atas pundak para pemuda hari ini, yang bisa berbuat dan berkontribusi, bukan seorang pemuda yang takluk di depan Androidnya hari ini, yang takluk di depan HP-nya hari ini, yang ditaklukkan oleh Mobile Legend. Iya, kadang-kadang kita heran, ikhwami, mingkade HP-na nak kasih belok begini. Tindo lagi kaman nih. Apa nak bikin? Gerak jempol nah. Woi belok, sekian semua. Apa nak bikin ini? Di masjid lagi itikaf. Subhanallah. Anak muda ini, ikhwah. Nah, tahu apa mungkin? Coba bahayanya ini ketika kita masih muda tapi salah arah jadinya. Ya. Salah arah. Lihat Nabi Ibrahim. Khawani fiddin azakumullah, ini terjadi di usia beliau masih muda. Kita kadang-kadang mengatakan masih banyak saudara-saudara tak yang masih senior. Masih banyak senior-senior tak. Kita ini apa tuan jadi kodong, anak bawan jadi. Tidak ada istilah seperti itu. Abdullah bin Abbas, kita kenal beliau, sepupu satu kali Nabi SAW. Cinta sekali dengan ilmu. Sampai Rasulullah wafat, beliau masih berusia belasan tahun. Beliau mengajak teman-temannya untuk pergi menuntut ilmu di sahabat-sahabat yang masih hidup. Apa jawab teman-temannya? Siapa kita ini? Masih banyak sahabat-sahabat senior, orang tidak akan lihat kita. Lebih bagus kita main-main saja dulu. Ibarat kata, lebih bagus bermain kelereng, pikas naik layang. Tapi tidak, kata beliau, ditinggalkan teman-teman lettingnya itu untuk bermain. Dia datang ke pintu-pintu rumah para sahabat mencari hadis. Tidak jarang beliau tertidur siang hari dan menunggu sampai asar keluar dari rumah sahabat tersebut untuk sholat asar baru ditemui. Wahai anak paman Rasulullah, kata sahabat itu, apa yang menghalangimu untuk mengutus seseorang untuk datang kepada saya dan saya akan datang kepadamu? Jangan engkau yang datang kepada jangan engkau yang datang kepada saya, kata sahabat tersebut. Tidak. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Mestinya tadi ketika saya dapat telepon dari departemen dakwah, Ustaz, mestinya saya yang didatangi. Tapi tidak, biar saya yang datang ke sini biar hujang-hujang. Anda bosi-bosi. Gaskan. Iya. Begitu sekarang fitrahnya, ilmu itu yang mendatangi. Ya. Walaupun mungkin fase dodom midi istilah nanti ini seperti 3 terakhir Ramadan mulai masuk masa-masa tak lokoh, tak lapak mi poinnya lipat. Subhanallah, sudah terlipat sarungnya. Fatan, pemuda. Kita sambung karena ini ayat yang sudah dibahas sebelumnya. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Pemuka-pemuka kaum ini mengatakan, datangkan dia. Yang tadi kau singgung itu, yang namanya Ibrahim, datangkan dia. Di hadapan seluruh manusia. Kita akan eksekusi dia di hadapan manusia yang lain. Di hadapan masyarakat. Jadi saking marahnya mereka, Nabi Ibrahim itu mau dieksekusi massa pada saat itu. Di hadapan manusia dipertontonkan bahwa seperti inilah balasan orang yang berani mengganggu ibadah mereka. Mengganggu ritual
ibadah yang mereka lakukan dalam rangka syirik kepada Allah tersebut. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim itu telah datang, ya, apa yang terjadi disebutkan dalam ayat 62, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Dicek dulu, apakah kamu yang melakukan perbuatan itu wahai Ibrahim? Orang-orang jahiliyah dulu itu, jamaah sekalian, sekejam-kejamnya mereka tidak main langsung eksekusi. Sesyirik-syiriknya mereka kepada Allah, ada namanya mengklarifikasi dulu, tidak main silangsungan. Maka heran kalau ada seorang muslim agamanya, Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, main langsung saja, nyosor begitu saja. Tanya dulu, ya, klarifikasi dulu beritanya, baru main eksekusi. Itu pun ada pihak-pihak yang berwajib, tidak main langsung, ya, tidak main langsung. Maka lihat, mereka juga sebenarnya masih menjalankan, karena kalau hukum-hukum sosial pada saat itu dijunjung tinggi bagi orang-orang jahiliyah. Semarah-marahnya mereka kepada Nabi Muhammad saat, ya, beliau berada di fase Mekah saat itu, mereka hanya maksimal mengepung rumahnya Nabi dan tidak ada satupun masuk menggerebek rumahnya Rasulullah. Kita baca di sirah Nabawiyah seperti itu. Walaupun pada akhirnya Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di atas ranjangnya dan berselimutkan selimut hijau yang dimiliki Rasulullah. Kemudian Nabi keluar dari pintu belakang, kemudian meletakkan pasir di atas kepala manusia yang dilewatinya. Ya, dalam surah Yasin Allah katakan apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubasirun. Dijadikan penghalang antara penglihatannya mereka kepada Rasulullah, sehingga mereka tidak sadar Nabi lewat, tapi tidak dilihat Nabi. Walaupun ayat ini selalu dijadikan baca-baca kalau ada sweeping. Waduh, baca-baca nu, wajalna min baini dijaga lagi. Tenang pakai helm, kentara dulu. Tidak pakai helm baru mau baca-baca. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Nah, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim sini mencoba untuk menyadarkan kaumnya yang memang begitu mendewakan akal, tapi akalnya tidak terarah. Dan perlakuan kita kepada orang-orang yang sudah begitu larut dengan kemaksiatan, biasanya itu sudah tidak kena lagi kalau dibacakan ayat-ayat, Pak. Ayat-ayat Quran itu mental. Lebih bagus sentuh dia dari akal, sentuh dia dari perasaannya, bermain dengan dalil-dalil akal. Nabi Ibrahim lakukan itu pada kejadian ini. Nabi Ibrahim katakan apa? Ya, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan itu yang paling besar itu. Coba tanya itu. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya dia kalau dia bisa bicara. Coba. Ini kita mau buktikan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang jahil, perbuatan yang bodoh sekali. Bagaimana caranya? Menyembah kepada kayu yang dipahat sendiri, yang dibuat sendiri. Benda mati yang tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, apalagi mau mengabulkan doa dan seterusnya. Hajat yang diminta kepada kayu tersebut. Maka coba tanya yang besar itu. Tanya yang besar itu kalau dia bisa bicara. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, disinilah kemudian Allah mengutipkan kepada kita, sebenarnya setiap manusia itu punya fitrah. Sejahat-jahatnya dia, selarut-larutnya dia dalam kemaksiatan, setiap manusia pasti punya fitrah. Faraja'u ila anfusihim. Mereka murajaah, kembali kepada dirinya sendiri. Maksudnya tersadarkan. Mereka tersadarkan. Bahasa kita mungkin, iya dik, iya dik. Nah, kalau sudah ada model seperti itu membuktikan bahwa dia sudah sampai atau menyentuh fitrah sebagai seorang hamba Allah. Tidak bisa dipungkiri itu. Faqalu innakum antumuz zalimun. Bahkan fitrah yang begitu menguat saat itu mengantarkan mereka mengatakan apa?
Innakum antumudz zalimun. Iya, zalim mentongko kau semua. Saling menyalahkan pada akhirnya. Jadi, ya bahasa kita mungkin, ya memang kita bodoh selama ini. Kita memang melakukan perbuatan zalim. Syirik itu kan perbuatan zalim, bahkan kezaliman yang tertinggi. Itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyadari sesaat pada saat itu. Sesaat saja. Akhirnya apa? Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Mereka tertunduk. Mereka sudah malu-malu. Mereka menyadari salah apa yang kita lakukan selama ini. Coba. Jadi jamaah sekalian, sepotong atau sampai di sini mestinya kita para ikhwah, para ustadz, jangan pernah putus asa di dalam berdakwah. Itu nilai tadabbur kita dalam sepotong kalimat ini. Seseorang jangan pernah bosan dan berdakwah, menyampaikan risalah dari Allah, walaupun orang itu sudah begitu berkarat hatinya dengan kesyirikan, sudah begitu kotor hatinya karena kesyirikan yang menenggelamkan dirinya. Tidak ada istilah seperti itu. Berdakwah itu kita tidak tahu di momen mana, di bagian mana dari kalimat kita masuk ke dalam relung hati orang yang kita dakwahi, sehingga terpanggil dia untuk menerangi hatinya yang gelap pada saat itu. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah begitu terus berdakwah, begitu nyata kesesatan dari kaumnya. Bahkan ketika Allah katakan dalam surah An-Nahl, di bagian akhir surah An-Nahl tentang sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah katakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah, perhatikan kalimatnya, kana ummatan, satu orang Nabi Ibrahim. Tapi apa yang Allah sifatkan terkait dengan Nabi Ibrahim? Satu orang, tapi kekuatannya sebanding satu umat. Ummatan, kata Allah, kana ummatan, dia itu adalah satu umat. Satu orang tapi satu umat. Perhatikan, ini buku khusus membahas tentang satu potong ayat itu. Inna Ibrahim kana ummatan. Judulnya saja itu, satu potong itu. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu. Saat itu, di antara penafsiran dari sepotong ayat ini, Allah, para mufassirin mengatakan, saat itu tidak ada yang mentauhidkan Allah kecuali Nabi Ibrahim. Di saat itu tidak ada yang mentauhidkan Allah kecuali Nabi Ibrahim. Sehingga lihat kekuatan dan kekokohan tauhidnya Nabi Ibrahim. Satu orang tapi mengalahkan satu umat saat itu. Lihat dakwah tauhid itu, dan lihatlah bagaimana kalau tauhid itu kuat, dia akan menguatkan pondasi-pondasi yang lain. Ibarat kata kalau kita mau membangun bangunan yang tinggi, pondasinya, cakar ayamnya di bawah itu harus kuat betul. Itulah nilai tauhid itu. Kalau tauhidnya kuat, kita mau dibendung dengan turbulensi, ujian dan cobaan, iya, mungkin terasa tapi tidak membekas, tidak lama, karena nilai tauhidnya kuat. Tauhidnya kuat. Nah, ini kan bukan bahasan kita untuk memperdalam masalah tauhid kita pada kajian ini. Ya, tetapi itu wajib untuk kita dalami dengan baik agar kemudian tauhid kita itu menjadi kokoh dan kuat. Nabi Ibrahim punya itu. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat semua sempurna di tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hebatnya itu semua terjadi saat beliau masih muda. Sehingga beliau tahu konsekuensinya. Saat satu umat itu begitu kental dengan tradisi menyembah kepada patung dan berhala, dia sangat tahu konsekuensinya. Apa resiko yang terjadi pada dirinya? Iya kan? Di tengah masyarakat kita ini adalah orang-orang yang akrab dengan Pak Bitte ayam misalnya, sabung ayam. Pokoknya dari ujung lorong sampai lorong berikutnya. Ada katanya satu kampung itu di Jeneponto, memang pekerjaannya, kenapa disebuti kabupatennya? Di satu kabupaten. Ya, katanya, enggak tahu ini, saya informasi sampai ke saya. Katanya itu mata pencahariannya apa? Mencuri. Jadi kalau ada hilang
kendaraan di Bulukumba, di Bantaeng, di mana, cari di kampus itu. Dan pernah ada ikhwah dapat begitu. Coba cek di desa itu, ternyata di situ nggak dapat motornya. Iya. Sampai istrinya bilang, itu tahu asalnya, pulang mencuri, kau tinggal di sini tidur. Betul ini, informasi yang waktu saya 4 tahun tinggal di Bantaeng. Saya 4 tahun lebih 1 bulan tinggal di Bantaeng. Iya. Biasanya kalau ada curanmor di situ, cari di sana, dapat. Tidak apa. Coba perhatikan, kalau kita misal, mudah-mudahan tidak begitu mi kampungnya, ya, mudah-mudahan bertobat semua mi. Kalau misal modelnya seperti itu, kita tinggal di lingkungan yang seperti itu, maka jamaah sekalian rahimakumullah, jangan kemudian kita ikut larut dalam model seperti itu. Jangan kita tercampuri dengan model yang seperti itu. Lihatlah Nabi Ibrahim hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang yang syirik kepada Allah. Bahkan bapaknya Azar, dalam surah Al-An'am kan namanya seperti itu. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Berkata Ibrahim kepada bapaknya yang bernama Azar. Itu Azar, pembuat patung. Bahkan bapaknya setelah membuat patung itu suruh anaknya untuk mendagangkan patungnya. Coba, Nabi Ibrahim hidup di tengah-tengah keluarga yang juga syirik kepada Allah. Tapi sekalipun beliau tidak pernah terkontaminasi, teracuni dengan perbuatan syirik keluarganya. Subhanallah. Nah, kita hidup di tengah-tengah banyak manusia yang bermaksiat. Di sini berfungsi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi katakan, Abdullah bin Umar pernah mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Nabi pernah memegang pundak saya. Faqala, kemudian mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia bagaikan orang yang asing atau bagaikan orang yang musafir. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata Ibnu Umar, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika kamu berada di waktu pagi hari, jangan menunggu waktu sampai masuk waktu sore. Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu waktu sampai masuk di pagi hari. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan waktu kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Nabi katakan dalam hadis ini, hiduplah kamu bagaikan orang yang asing. Orang yang asing jamaah sekalian bisa diterjemah sebagai orang yang perantau. Dikenali dari 2 hal. Orang yang merantau itu, kalau ada orang bukan orang Goa, mungkin orang Bone, orang Sinjai, atau orang dari Selayar misalnya. Orang perantau ini, orang asing ini dikenali dari 2 hal. 1, dari fisiknya. Kalau ada orang dari Saudi misalnya, syekh mau bawakan kajian di tempat ini, kita sudah bisa memastikan itu syekh bukan orang Goa. Kenapa bisa? Postur tubuhnya beda, warna kulitnya beda, pakaiannya beda, bahasanya beda. Dari fisiknya. Apa pelajarannya? Seorang yang dinasihati Nabi untuk hidup di dunia seperti seorang perantau, ketika dia berada di lingkungan yang bermaksiat kepada Allah, syirik kepada Allah, jangan kemudian dia ikut terkontaminasi dengan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di daerah rantauannya. Dan seorang perantau juga dikenali dari hatinya, dari batinnya. Dia selalu mengingat kampung halamannya, seenak-enaknya dia hidup di daerah rantauannya. Di daerah rantauannya itu tidak ada pemandangan seperti di kampung halamannya. Tidak ada sanak familinya seperti di kampung halamannya. Di daerah rantauannya tidak ada makanan seperti makanan khas di kampung halamannya. Sehingga hatinya selalu terpaut dengan kampung halamannya. Sehingga inilah yang dinasihati Nabi, hiduplah kamu seakan orang yang asing, seperti orang yang merantau. Karena orang yang merantau itu hatinya selalu terpaut kampung halamannya. Seorang mukmin, kampung halamannya di mana? Waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Kampung akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Kita kembali ke kisah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini. Mereka tersadarkan sejenak, tapi mereka kemudian sadar lagi. Dan disebutkan dalam tafsir,
setelah dibisiki oleh syaitan, karena ini syaitan memang tidak akan pernah berhenti, tidak akan ada istirahatnya, sebagaimana malaikat yang kata Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kalimat yang dilontarkan oleh lisan kecuali ada malaikat yang punya dua sifat, raqibun atid. Raqib, muraqabah, senantiasa mengawasi. Atid, tidak pernah lengah dalam pengawasannya. Malaikat terus mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang diucapkan, apa yang masuk ke mulut, tangan memegang apa, kaki pernah melangkah kemana. Begitu juga syaitan, tidak akan pernah ada henti-hentinya untuk mengganggu dan memplesetkan kita dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seketika saat itu, ahlu syirik dari kalangan kaumnya Nabi Ibrahim ini sadar pada saat itu. Mereka tertunduk karena malu. Kita disuruh tanya benda yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Seketika itu godaan syaitan begitu besar datang di telinga mereka. Lalu kemudian mereka ikut dari bisikan-bisikan syaitan pada saat itu. Akhirnya mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, kau tahu ini mereka itu tidak bisa bicara. Ya, kalau kau tahu mereka tidak bisa bicara, kenapa Bang? Kan begitu bahasa kita kan? Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim menasihati mereka, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kalian mau beribadah kepada selain Allah, kepada zat, kepada patung yang tidak mendatangkan manfaat sedikit pun kepadamu dan juga tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu? Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Abbas, ya gulam, ihfadhillaha yahfadhka, ihfadhillaha tajiduhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Ya, jika engkau meminta perlindungan, mintalah kepada Allah. Nabi kemudian katakan apa? Fa'lam wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bima katabahu Allahu laka. Ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, engkau tidak akan bisa mendapatkan manfaat itu kecuali yang telah ditakdirkan Allah padamu. Dan sebaliknya, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, engkau tidak akan bisa diberikan kemudaratan kecuali yang telah Allah takdirkan kepadamu. Itu prinsip sebagai seorang mukmin yang sejati. Sehingga kita yakin jamaah sekalian, selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat, selain Allah tidak bisa mendatangkan mudarat. Makanya Allah sangat marah ketika ada di antara pelaku, di antara hamba-hambanya yang melakukan kesyirikan. Anta ja'al lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah sebagai tandingan, sedangkan Allah yang menciptakanmu. Masih mau kau ceramah setengah jam ini? Napa nalak bismutun? Iya. Mudah-mudahan berhalangi besok materi. Ya, kita konsisten. Sebenarnya kita masih belum lagi malah aku baca ini di sini. Iya, karena sudah jam 9 para asatidzah sekalian, mungkin kita masih mau salat tarawih. Ya, kita berhenti sejenak sampai di sini. Insyaallah kapan dilanjut wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.